Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama kami di Kompas Iman, konten pembinaan Hosana. Bersama saya Didi Kristina Gule dan rekan saya Ezer Lumika. Dan narasumber kita. Ya, saya Pendeta Chandra Gunawan. Ya, tema kita kali ini sangat menarik mengenai puasa, dan ini perlu juga kita belajar bersama-sama, khususnya kita sebagai orang percaya. Ya Pak, langsung saja dalam pertanyaan pertama, setiap agama ya pasti ada sesuatu hal yang sebagai tradisi atau kebiasaan-kebiasaan dalam gereja, dalam agama tertentu, dan khususnya kita juga sebagai orang Kristen. Dan dengan hal itu apa yang membedakan gitu, apa yang membedakan puasa kita dengan agama-agama yang lain? Iya, saya ingat bahwa praktik keagamaan yang disebut puasa memang dikenal bukan cuma oleh orang-orang Kristen, tapi juga oleh berbagai kebudayaan ataupun tradisi dan juga agama-agama yang ada. Nah, saya ingat ada di dalam budaya itu namanya itu puasa putih. Pernah dengar nama puasa putih? Nah, tapi nggak ada puasa hitam ya? Puasa hitam nggak ada ya. Nah, puasa putih ini adalah dia puasa hanya makan yang putih-putih, gitu ya. Jadi makannya nasi putih, sawi putih, bawang putih. Nah, itu namanya disebut puasa putih. Nah, ada juga puasa Senin Kemis ya, Senin dan Kamis. Jadi 1 minggu 2 kali orang berpuasa. Nah, tadi pertanyaan yang pertama ini menarik ya, karena ritual keagamaan puasa itu juga dipraktikkan di dalam iman Kristen. Khususnya misalnya waktu orang-orang Kristen atau sebagian denominasi gereja waktu merayakan Paskah, nah itu kadang-kadang mereka menyelenggarakan yang namanya puasa. Dan itu tentu membuat kita bertanya dan membuat kita berpikir, apakah perbedaan dari puasa yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, dalam hal ini dilakukan oleh gereja, dengan puasa yang dikerjakan oleh masyarakat pada umumnya. Nah, saya kira kita bisa menyebutkan beberapa hal yang membedakannya. Pertama, tujuannya, gitu ya, tujuannya. Nah, jadi kalau kita membaca di dalam Alkitab, tujuan umat Tuhan berpuasa itu apa? Nah, tentu ada cukup beragam gambaran yang diberikan Alkitab. Salah satunya adalah orang Israel dalam perjanjian lama, Tuhan suruh berpuasa sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ekspresi dari penyesalan dia terhadap satu dosa tertentu. Nah, itu bisa, gitu ya. Nah, yang kedua, bisa juga tujuan daripada puasa itu adalah untuk menggumulkan sesuatu bersama dengan Tuhan. Nah, itu juga bisa, begitu ya, itu juga bisa. Nah, yang ketiga, salah satu yang juga barangkali menjadi tujuan puasa di dalam iman Kristen itu kita menyebutnya sebagai disiplin rohani. Nah, itu adalah latihan yang diperuntukkan untuk orang-orang percaya supaya mereka itu bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tapi mereka menggunakan waktu yang biasa mereka gunakan untuk menikmati makan dan minum itu untuk relasi dengan Tuhan. Nah, saya kira 3 tujuan yang tadi saya bicarakan, nah ini unik, artinya ini adalah tujuan yang memang motivasinya berakar dari apa yang Alkitab ajarkan. Nah, jadi puasa bukanlah bagi kita sarana untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari Tuhan, ya. Nah, kadang-kadang orang sering berpikir bahwa puasa itu saya ingin sesuatu nggak dapat. Doa cukup lama nggak dijawab-jawab. Barangkali kalau dibarengi puasa, doanya lebih cepat dijawab, gitu ya. Seolah-olah kemudian puasa itu menjadi sarana untuk memaksa Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Nah, konsep seperti itu adalah konsep yang saya kira keliru. Karena dalam Alkitab kan Allah itu adalah Bapa yang baik tuh. Jadi kita nggak puasa pun kalau itu memang
yang terbaik menurut Tuhan pasti akan diberikan Iya, kepada betul. kita. Begitu. Nah itu adalah saya kira contoh saja Iya. apa yang membedakan antara puasa yang dilakukan di dalam iman Kristen dengan puasa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum. Iya. Iya, Jadi yang membedakan kita adalah makna ya dari Iya, puasa itu betul, sendiri. betul, betul. Betul. Jadi memang orang Kristen juga mengimani itu puasa, begitu ya, Pak, Iya, ya. betul. Nah, saya teringat ketika mungkin orang Kristen ada juga yang ikut berpuasa begitu ya. Nah, di sini ada dalam Matius 6 Pak ayat 17, coba saya bacakan. Iya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan Iya. cucilah mukamu begitu. Iya, Nah, iya. di sini Tuhan Yesus jelas mengatakan kalau kita berpuasa, kita hendaknya meminyaki kepala kita dan mencuci muka atau berdandan begitu ya, Pak ya. Iya. Supaya tidak terlihat lesu begitu ya. Iya. Nah, bagaimana kita harus memahami perintah Tuhan ini? Apakah kalau berpuasa tidak boleh lesu begitu? Kita tidak bisa bekerja apa-apa gitu, tidur seharian gimana, Iya. Pak? Iya, memang apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang puasa itu sesuatu yang menjadi salah satu teks yang kita harus pahami supaya kita tidak memahami puasa itu sebagai sebuah kegiatan yang bersifat lahiriah saja. Nah, jadi dalam teks itu, Pak Esther, Tuhan Yesus itu dia sedang membedakan antara puasa yang seharusnya dilakukan oleh anak Tuhan dengan puasa yang dikerjakan oleh orang-orang Farisi, misalnya orang-orang Saduki, ataupun orang-orang yang mempraktikkan ritual puasa di zamannya. Nah, pertanyaannya untuk orang-orang yang mempraktikkan ritual puasa di zamannya itu bagaimana? Nah, jadi memang salah satu ciri yang dilakukan oleh orang ketika dia berpuasa adalah dia menunjukkan bahwa dirinya itu memang sedang bergulat, sedang bergumul. Nah, kalau umat Tuhan di dalam perjanjian lama misalnya dia mengalami kekecewaan yang luar biasa. Nah, itu dia menabur abu di kepalanya. Nah, jadi kalau orang melihat itu, orang tahu bahwa dia sedang dalam kondisi tertekan sehingga sampai abu ada di kepalanya begitu ya. Kalau sekarang kan dianggap orang gila ya kalau begitu ya. Nah, tapi di zaman dulu kan begitu. Dan kemudian perilaku itulah yang kemudian digunakan secara sengaja oleh orang-orang berpuasa untuk menunjukkan waktu misalnya mereka nggak menabur abu, tapi mungkin mereka menunjukkan lewat paras mukanya, lewat penampilannya yang barangkali lusuh, bahwa mereka itu sedang bergumul, sedang bergulat. Mereka sedang berpuasa. Nah, Tuhan Yesus mengatakan puasa yang kayak begini nggak punya nilai di hadapan Tuhan. Karena tujuannya itu bukan membawa pergumulan dia kepada Tuhan, tapi supaya orang lihat bahwa dia sedang puasa. Begitu. Nah, maka Tuhan Yesus mengajarkan kalau engkau berpuasa, artinya dikatakan minyaki rambut, ya tentu maksud Tuhan Yesus tidak harafiah ya, artinya kita kalau puasa nggak pakai minyak rambut, kita nggak sah puasanya ya, mandi, cuci muka, nah itu sebenarnya meminyaki rambut, lalu cuci muka dan lain-lain itu adalah kalau kita menyebutnya zaman sekarang itu sebagai hal-hal yang kita lakukan setiap hari untuk menjaga kebersihan tubuh kita. Nah, jadi yang Tuhan Yesus mau tekankan bukan sebuah ritual baru. Kalau puasa jangan lupa mesti pakai minyak rambut dan mesti cuci muka, bukan. Tapi yang Tuhan Yesus mengajarkan adalah kalau kita berpuasa hendaknya tujuannya bukan supaya ingin dilihat orang, begitu ya. Nah, tetapi tujuannya adalah kita harus jelas tadi, yang tadi saya katakan 3 tadi. Kalau memang kita berpuasa untuk mengekspresikan penyesalan atas dosa, nah itu sifatnya personal dengan Tuhan. Begitu. Kalau kita membawa pergumulan, itu juga personal dengan Tuhan. Begitu. Nah, jadi itu yang sebenarnya Tuhan Yesus mau tegaskan, bahwa puasa itu bukan ajang untuk memperlihatkan kerohanian, seberapa rohani seseorang, begitu. Tapi godaan itu ada kadang-kadang, begitu ya, betul nggak? Kadang-kadang manusia itu ingin supaya orang itu memandang diri kita itu rohani. Dan barangkali kalau
semakin banyak kita puasa, orang kira kita semakin rohani, gitu ya, semakin dekat dengan Tuhan, begitu ya, begitu Pak Esther, ya, lebih ya. Iya. Ya Pak, dalam Matius 9 ayat 14 sampai 15 itu tentang gimana murid-murid Yohanes pada waktu itu dan orang Farisi menanyakan kepada Yesus, kenapa murid-muridnya tidak berpuasa, tetapi kami yang berpuasa. Gimana itu seperti itu Pak? Ya, memang dalam teks itu juga menarik oleh karena dikatakan Yohanes dan orang Farisi, mereka sama-sama berpuasa. Nah, orang Farisi, waktu saya coba mempelajari mengenai bagaimana kehidupan orang Farisi, mereka itu punya kebiasaan dalam seminggu 2 hari berpuasa. Nah, murid-murid Yohanes, rupanya mereka juga mengikuti orang-orang Farisi. Jadi mereka seminggu 2 hari berpuasa, begitu ya. Kalau Pak Yaser berapa hari puasa? Gitu ya. Oke. Puasa tidur aja Pak. Puasa tidur ya. Iya. Nah jadi apa namanya? Nah ini persoalannya adalah puasa yang seharusnya menjadi sebuah momentum khusus untuk orang bergulat dengan sesuatu hal, itu kemudian berubah menjadi sebuah rutinitas, sebuah aktivitas keagamaan. Nah itu yang sebenarnya Tuhan Yesus soroti, begitu, bahwa murid-muridnya harus berbeda di dalam menjalankan aktivitas yang disebut sebagai puasa. Itu bukan rutinitas, bukan sesuatu yang tiap 1 minggu 2 kali kita kerjakan tanpa tujuan yang jelas atau dengan tujuan yang salah. Nah maka Tuhan Yesus mengatakan sebuah perumpamaan begini. Tuhan Yesus bilang, apakah bisa dalam sebuah persiapan pernikahan, waktu masih ada mempelainya, teman-teman mempelai itu berpuasa, begitu ya. Artinya dia nggak mau makan, dia nggak mau minum, begitu ya. Padahal itu kan hari di mana mereka sedang merayakan pernikahan. Nah, maka Tuhan Yesus mengatakan, bukankah nggak demikian, kata Tuhan. Artinya Tuhan Yesus sedang membicarakan mengenai bahwa untuk segala sesuatu memang ada waktunya. Nah puasa pun begitu, gitu ya. Jadi puasa itu bukan rutinitas, dan ini memang menjadi sebuah sebuah evaluasi juga sih bagi kita orang-orang Kristen, karena kita memang misalnya setahun sekali setiap Paskah kita menyelenggarakan puasa. Nah maka setiap kita menyelenggarakan puasa itu kita harus selalu memikirkan dalam rangka apa kita sebenarnya berpuasa tahun ini. Nah misalnya dalam rangka terjadi bencana. Nah kita mengajak misalnya jemaat semua, ayo kita berpuasa. Untuk apa? Mengekspresikan keprihatinan kita terhadap orang-orang yang menderita itu. Artinya di waktu seharusnya kita makan, nah kita nggak makan, tapi kita gunakan untuk apa? Mendoakan mereka. Nah, yang Tuhan Yesus inginkan, yang Tuhan Yesus mengajarkan itu seperti itu. Nah, jadi kalau orang mau berpuasa, orang perlu mengerti alasan utama kenapa seseorang itu harus berpuasa. Jadi bukan sekedar saya berpuasa karena misalnya karena itu sesuatu yang saya biasa lakukan seminggu 2 kali. Nah itu tidak ada maknanya sama sekali. Nah begitu kurang lebih saya dari diri. Iya, ini menarik juga ya Pak. Ada perkataan lagi Tuhan Yesus begitu di Matius 17 ayat 21. Nah, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa jenis roh jahat tertentu akan dapat diusir hanya dengan doa dan puasa. Tadi Pak Chandra sudah jelaskan begitu ya makna dari berpuasa. Nah, kalau misalnya kita mau mengusir roh jahat begitu dengan doa dan puasa, itu bagaimana Pak? Ya, nah itu memang kisah yang menarik di dalam Alkitab kalau kita membaca itu. Jadi murid-murid Tuhan berhadapan dengan situasi di mana ada seorang kerasukan. Mereka udah berupaya tuh, ditengking, begitu ya, diusir, tapi nggak berhasil, begitu ya. Sampai Tuhan Yesus turun tangan dan menegur mereka bahwa mereka kurang percaya, seharusnya mereka bisa melakukan itu. Tapi kemudian murid-muridnya kan tanya, kok kami nggak bisa ya, gitu ya, mengusir setan seperti ini, begitu ya. Dan kemudian Yesus katakan bahwa untuk jenis ini perlu doa dan puasa. Kemudian kita kan ingin mengerti ya, apakah puasa itu memang punya
kekuatan magis begitu ya, bisa mengusir setan ataukah bagaimana begitu. Nah, jadi memang kita harus mengertinya begini. Pertama, kita harus tahu bahwa kerajaan kegelapan itu punya hierarki, ya, ada hierarkinya. Ada kelasnya, barangkali kelas kelas kopral gitu ya, gitu ya. Nah, itu setingkat roh-roh jahat begitu ya. Ada kelasnya itu kelas yang memang sudah tinggi ya, sudah terlatih gitu ya. Nah, dalam teks itu dikatakan bahwa yang merasuk itu adalah setan. Nah, di dalam Alkitab setan itu terkategori sebagai kalau kita bicara soal ranking dalam kuasa kegelapan itu dia itu paling tinggi begitu. Itu disebut setan. Nah, yang di bawah itu seperti roh jahat dan lain-lainnya. Nah, berarti yang merasuk orang ini memang adalah bukan sembarang roh jahat. Ini memang adalah setan begitu ya, atau kita menyebut dalam bahasa Indonesia disebut satan begitu ya. Nah, sama seperti misalnya kalau kita diundang dalam sebuah acara diskusi misalnya, kita kan lihat-lihat ya siapa lawan diskusinya. Kalau lawan diskusinya selevel gampang gitu ya, nggak usah belajar kan, nanti kita ngobrol aja langsung. Tapi kalau lawan diskusinya misalnya profesor siapa, nah itu kan membuat kita kemudian harus persiapan gitu ya, harus membuat kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Nah memang salah satu hal yang saya rasa membuat kenapa para murid begitu sulit untuk mengusir roh jahat itu karena ataupun orang yang sosok yang merasuk itu, karena sosok yang merasuk itu bukan sekedar kuasa kegelapan di level biasa. Ini adalah kuasa kegelapan yang memang adalah setan sendiri. Dan waktu Tuhan Yesus berkata bahwa ketika berhadapan dengan kuasa kegelapan sekuat ini, orang memang membutuhkan persiapan. Orang memang nggak bisa sekedar mengusir. Kadang-kadang orang harus bergumul dulu sebelumnya. Nah, makanya saya lihat di dalam peperangan rohani, nah kita harus mengenali juga begitu ya seberapa serius peperangan rohani yang kita hadapi itu. Nah, kadang-kadang orang menyepelekan, menggampangkan begitu ya, bahwa kita merasa bahwa kita punya kuasa dalam nama Yesus misalnya, semua tidak ada kuasa lebih tinggi dari Tuhan, ketika datang kita usir misalnya, kita merasa bahwa pasti iblis itu ataupun setan ataupun roh jahat itu akan pergi. Nah, padahal kadang-kadang Tuhan bisa mengizinkan kita berhadapan dengan kuasa jahat yang sangat kuat begitu. Nah, kadang-kadang kita harus mempersiapkan diri, dan Tuhan Yesus mengatakan dengan berdoa berpuasa artinya kita mempersiapkan diri, mengkhususkan diri karena akan berhadapan dengan peperangan rohani. Nah, itu sebenarnya yang saya kira Tuhan Yesus mau ajarkan, supaya kita betul-betul mempersiapkan diri kalau seandainya Tuhan mengizinkan kita harus berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan tertentu. Ya, begitu kali Pak Esat. Iya. Iya. Jadi menarik sekali ya. Kuasa ini sebenarnya hal yang lumrah kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah sering kali mengenal gitu ya istilah puasa. Tapi tadi Pak Pendeta Chandra sudah menjelaskan makna dari puasa itu sendiri ya. Jadi kita sudah punya gambaran lagi dan tidak salah lagi bagaimana kita harus berpuasa begitu ya Pak ya. Iya, menarik diskusi kita, tapi sayang waktu kita terbatas begitu di dia, jadi kita harus undur diri. Terima kasih Pak Chandra atas penjelasannya. Dengan demikian Kompas Iman untuk edisi kali ini berakhir. Saya Ezer Lumika. Saya Didi Kristina. Undur diri dari Kompas Iman. Kita jumpa lagi di Kompas Iman yang akan datang. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.